Halo, gue Adam Harits. Hari ini kebetulan nih diundang acara gathering event untuk memperingati ulang tahunnya Indo Jamesville. Kan kita hitungannya ini masih Gen Z lah ya. Nah kalau gue ini tertariknya di bidang bisnis ya. Kalau lu kan tertariknya di bidang gemolog kan? Gemolog. Nah itu menarik banget tuh menurut gue. Kenapa lu tertarik di dunia gemolog? Soalnya gue masih di ambang bimbang nih, karena menurut gue mempertanyakan masa depan kalau gemolog di dunia gemolog nih gimana gitu. Nanti di zamannya kita mungkin. Gue juga bingung, jadi gue kadang suka bingung ke orang-orang yang seumuran kita, awal mula tertariknya tuh gara-gara gimana. Kalau lu kan basically kan ada seniornya kan, Om Maulana kan, bokap kan. Itu paling kenapa gue sekarang mengarah ke gemologis. Sebelumnya kan as a football player. Ya, nah itu yang menarik juga, dari football player ke gemolog. Itu kan benar-benar jauh banget kan? Iya benar. Konsepnya. Nah, yang pertama sih karena memang gue lahir di keluarga yang memang kalangannya di permata. batu permata kan. Memang dari kecil berinteraksi dengan batu permata, bokap, paman-paman. Betul. Itu di dunia inilah seperti itu. Jadi setelah berjalannya waktu, bokap mempunyai laboratorium dan pasti kenal di market lah. Di Om Maulana, senior banget. Terus ya gue diproyeksikan untuk sekolah, ditawarkan. Tapi sebelum itu ada rasa nggak kepengennya nggak? Maksudnya kayak lah gue mau bola aja gitu. Awalnya gitu, sebenarnya udah diproyeksi udah lama. Oh. Dari udah berapa? Tapi dulu 2 tahun yang sebelum lalu. bola sempet sekolah dulu kan? Sekolahnya bukan sekolah gemolog kan? Bukan, gua kuliah. Masih setelah kuliah? lulus SMA, kuliah di LSPR. Iya, di jadi awalnya kuliah bukan ngebahas tentang gemolog itu enggak? Awalnya nggak ada ke situ, nggak ada arah ke situ. Hanya sebatas tahu, oh ini batu ini. Oh, tapi belum udah kayak tertarik ke dunia batu permata. Asal karena berhubung bokap aja di dunia itu jadi. Iya, akhirnya kita tercemplungnya di dunia batu permata ini kan. Akhirnya bokap karena mempunyai sekolah lah katanya. Ini menurut gue jalan ceritanya lebih menarik nih dibanding gue nih. Iya. Dari bola lompatnya ke gemolog. Benar-benar. Ini hal yang berbeda kan, yang tadinya di lapangan jadi di dalam ruangan. Lu juga kebetulan baru lulus kan? Baru lulus untuk sebagai gemologis. Gemologis, lu lulus sama sih? AGS. Lulus Thailand. AGS, one of the best juga tuh. Itu gue baru dengar belakangan ini. AGS salah satu udah saingan Jaya, udah salah satu yang terbaik juga AGS. Banyak lulusan AGS lah yang memumpuni di dunia. Waktu pas lu belajar di AGS itu awal-awal bener-bener dari nol banget, apa lu basically ada bener-bener basic? Ada basic. Sebenarnya sih bisa dikatakan dari nol ya, cuma hanya tahu batu ini batu ruby, batu ya sebagai anaknya tukang batu lah. Yang dikasih tahu ini loh batu ruby ini, batu sapir ini gitu. Iya, awalnya basically cuma tahu gitu doang. Ya. Karena kan sebelumnya gua fokusnya di sepak bola. Dulu kan di Persis Solo. Jadi gue lama di Solo, begitu balik setelah selesai kontrak ditawarin buat sekolah, gue pikir ya oke lah. Menurut lu kalau misalnya orang yang bener-bener basically nol pengen belajar ke gemolog di IGS contohnya ya, itu bisa masuk nggak? Maksudnya bisa ngikutin nggak? Oh bisa, pasti itu bisa. Bisa Pasti mengikuti, karena kan mereka mengajarkan tentang hal basic terlebih dahulu. Dari basic, bener-bener basic. Tapi baik lagi lu harus suka dong kalau kayak gitu. Ya, bisa dengan suka atau tidak suka sih sebenarnya. Ya pasti lu memutuskan untuk itu berarti lu ada ketertarikan lah. Oh, harus mau belajar lah. Ya, harus mau belajar, harus mau ngulik segala macam. Berapa lama sih sekolah kayak gitu? Kemarin kita di AGS itu 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Oh, sekarang udah purely lulus semua Lulus gradingnya? semua, sudah mendapat gelar Intermediate Gemologist.
setahun ya. Udah setahun, pas banget setahun kita. Selamat Nathan. Thank you, Ya, Madam. sukses terus kamu anak muda nih. Anak muda nih perlu banget soalnya sekarang ini untuk apa namanya suka dan hobi batu. Ini Nathan nih Gen Z yang ke depan nih harapannya akan kembali memeriahkan industri batu. Start from anak-anak muda. Betul banget. Oke, jadi semangat terus, good luck. Yes. Jualan yang penting pasang surut tuh biasa, kadang rame, kadang sepi. Betul, Tapi wajar intinya, lah. iya dong. Tapi Betul, intinya wajar tetap sekali. konsisten aja. Yes, ya kan? betul. Terima kasih Om Adam juga udah menyempatkan waktu untuk hadir My pleasure, my di sini. Semoga kita juga di sini semakin berkembang Amin. dengan dukungan Om Adam dan menjadi warna-warna baru untuk di dunia permata ini. Betul. Waduh, ini ijo-ijo agak-agak bling-bling. Wah, pasti dong. Ini keren nih Om Mas Adam. Menurut Mas Adam ini gimana nih tanggapannya Om Mas Adam? Kalau menurut Mas Adam? Ini tuh biasanya kalau orang bilang kan size kantoran. Size kantoran. Bener kan? Ini gua udah pelajarin juga nih Iya, kan. kalau Biasa acara-acara anak kayak online, gini, ya, size betul. kantoran. Jadi biasanya Size anak muda tuh kantoran. demen nih sama yang kecil-kecil. Simple tapi elegan. Simple tapi elegan. Yes, Emerald sekali. termasuk batu favorit gue lah. Lima urutan 5 best gemstone menurut Om Adam tuh apa aja? Sekarang apa ntar nih? Oh langsung. Oke, nomor 5 dulu. Nomor 5. Nomor 5 itu opal sih. Nomor 5 opal. Opal, Oh, karena opal menarik itu- banget ya iya. opal ya. Opal menarik Karena banget. gini, opal lu nggak gini. Kalau biru lu bisa lihat semua biru. Yes, Hijau, benar. tapi opal kan jarang yang playoff colornya persis kan. Betul. Itu, nah, itu kedua Menarik karena tuh, itu menarik terus opal. apalagi black opal ada juga di Indonesia kan. Jadi, Yes. salah satu batu Indonesia yang cukup diakui di dunia lah. Betul. Walaupun secara konsisten supply-nya ya masih jauh dari Australia, Dari tapi Australia. potensi itu selalu ada. Dengar-dengar juga barangnya makin langka. Betul sekali. Terus next nih, nomor 4. Berat nih nomor 4 ya. Banyak ya pilihannya. banyak. Nomor 4 tuh mungkin Saffordite Garnet. Saffordite. Kenapa Saffordite Garnet? Karena cuma ditemukan di satu wilayah. Dan kalau nggak salah itu tambangnya juga udah mulai susah ya nyari Ya, kualitas yang bagus artinya ya. gini, mencari Saffordite dengan kualitas bagus tuh jauh lebih sulit dibanding nyari kualitas safir yang sama. Oh, Jadi lebih yes. langka karena cuma Betul, ada betul, di betul. Tanzania dan Tanzania Kenya, dan Kenya. gitu kan. Terus berikutnya, Yang ketiga, ketiga ya, Yes. ketiga itu safir lah ya. Safir pastinya. Safir tuh tapi bukan cuma blue ya, artinya Safir, beragam ada, kan safir. ya, terutama paparaca. Paparaca Safir. Kan- Dan itu kebetulan juga favorit saya. Iya kan? Paparaca Safir. Itu kan langka banget. Yes, unik lah. Unik, Dia punya unik. keunikan sendiri kalau menurut saya. Betul, gitu. Yes. Next ya, kedua Kedua, Emerald. Emerald. Emerald di atas Safir menurut Om Adam. Iya, menurutku pribadi ya, karena Emerald tuh greennya tuh apalagi yang top green tuh kan Top green-nya. sulit ya, susah gitu. Dibanding Royal Blue kayak lebih susah nyari Emerald yang benar-benar vivid green. Terus clarity juga karena Emerald kan Yes. in nature tuh sebetulnya banyak crack kan. Sebenarnya kalau menurut Om Adam, kalau Emerald tuh ada ya nggak sih yang nggak ada serat esnya sama sekali? Ya ada artinya itu nggak ada oil pastinya. Karena kan pada dasarnya oil itu akan treatment oil itu kan dilakukan. Jadi ini emerald nih, Yeah. rough-nya banyak Yeah, nih. yeah. Itu langsung di oil sekaligus. Jadi semakin dia nggak ada crack, Yeah, yeah. oil nggak akan masuk. Makanya no oil itu mahal. Yes. Gitu. Yes. Terus kalau yang pertama, Top nih menurut Mas Adam. menurut gue ya, Menurut Mas Adam. Ruby sih. Ruby. Ruby dari dulu tuh gue sama Emang- Ruby selalu itu the king of gems tuh The ada King of Gemstone. ada alasannya. Kenapa tuh? Sama seperti emerald, in nature Ruby itu banyak banget fracture-nya. Sama yes, betul. Itu in nature tuh ya, terutama barang-barang dari Birma, Mozambik. Dan Udah dia gitu, di treatment buat ngilangin fracture ya kan? salah satunya itu ya kan, treatment supaya menutup itu ya kan, makanya yang Ruby no treatment Yes, itu harganya mahal. Terus berikutnya adalah sisi historis sih. Ya kan, karena Itu tambang- udah salah satu tertua juga kan tambangnya kan? betul, tambang di Birma itu udah kalau nggak salah ratusan bahkan ribuan tahun setahu gue tuh. Yes. Jadi itu ada alasan dan mencari warna yang pigeon blood gitu kan, pigeon Bener-bener blood, real crimson pigeon. red gitu. Betul. Walaupun warna lain pun bagus ya, kayak pinkish red juga itu suatu hal yang bagus banget, sebenarnya indah banget gitu. Dan sekarang ini warna-warna ruby itu makin banyak yang antik-antik ya. Kalau Betul. dilihat-lihat ya makin. Menurut kamu antik itu dalam gimana tuh konteks antik tuh? Konteks antik tuh contoh ruby tuh saya juga baru tahu kalau ruby tuh selain warna rubinya ruby doang tuh ada campuran kayak ruby sama warna biru blue. Oke, jadi kayak fancy. Kayak fancy gitu. tapi dia tetap masuknya ke ruby. Maksudnya ke ruby karena dominan. Ya, betul. Kan Nah, satu hal, apa tuh? pigeon's blood itu untuk ruby yang high chromium.
Pigeon Blood itu untuk ruby-ruby yang high chromium. High chromium artinya apa? Fluorescence-nya juga terang. Di UV fluorescence dia terang, nyala. Dari mana aja tuh ruby? Birma pastinya. Sebagian dari Mozambik. Sebagian ya. Afghanistan. Tajikistan. Salah satu yang the best. Itu ruby-ruby yang high chromiumnya tinggi. Vietnam. Oh iya. Itu kalau pivot rate-nya pasti Pigeon Blood. Tapi kalau Crimson itu untuk ruby-ruby yang low chromium. Oh, makanya, ruby juga ada pembandingan yang low chromium. Ada dong, ada banget. Nah itu ruby low chromium artinya makanya kita nggak bisa temukan crimson red yang metalik kayak pigeon. Karena yang bikin merah metalik itu high chromium. Iya. Jadi ruby kayak dari Madagaskar, sebagian Mozambik gitu ya. Ini termasuk yang low chromium ruby. Menarik. Gelarnya crimson red. Oke, sama satu lagi saya mau nanya nih. Kebetulan kalau soal ruby nih. Jadi pengen nanya nih saya nih. Kebetulan saya kalau misalnya saya kebetulan aktif banget di TikTok ya. Dan kalau untuk teman-teman TikTok nih kadang suka masih keliru lah kalau soal ruby. Ada yang bilang kalau misalnya dia menentukan ruby, dia bilang, "Om, saya kalau misalnya ruby chromiumnya nyala, tapi kok pas dicek hasil core lab-nya itu sintetis. Kenapa ruby sintetis tuh bisa ada chromiumnya?" Emang ruby sintetis emang ada chromiumnya juga. Iya, makanya orang-orang kadang suka keliru, mereka tuh asal ruby ada chromium mereka anggap itu natural gitu loh. Kalau orang di TikTok ya kebanyakan rata-rata masih ada yang seperti itu. Iya, pada dasarnya fluorescence itu kan nggak bisa jadi patokan atau acuan. Apakah ini natural atau sintetis. Kecuali udah seberpengalaman itu, ngerti nggak? Jadi maksudnya gini, tiap metode pemeriksaan itu kita mesti ahli kan satu persatu. Pasti kan. Semakin kita sering lihat, fluorescence itu juga ada tekniknya. Contohnya gini nih, misalnya gini, gue pernah ada case begini, Nathan. Bang Adam, ini gue cek pakai pen light, nyala kok terang, kok nggak keluar Birma? Itu yang kebanyakan orang kayak gitu juga kan? Suka menerka-nerka lah kalau misalnya secara tidak langsung. Ini ada berapa yang mesti gue klarifikasi. Pertama, pen light itu tuh long wave. Long wave dia? Iya. Long wave itu nggak bisa jadi indikator karena yang gelap pun di long wave akan terlihat terang. Pasti. Untuk memastikan ini gelap atau terang itu pakai di short wave. Short wave itu nggak banyak dijual umum karena nggak safe buat mata sebetulnya. Oh gitu ternyata. Jadi kalau di lab itu ada LW, ada SW. Tapi short wave pun kalau kita nggak biasa melihat, lu nggak akan bisa bedain ini short wave-nya masuknya medium, strong banget. Iya. You need experience. Harus pengalaman, baik lagi semua ke pengalaman. Ya, karena itu semakin lihat, semakin mempelajari. Jadi itu, dan fun fact-nya, fluorescence ruby itu tools yang sangat berguna untuk memisahkan origin. Pastinya itu yang banyak orang penasaran juga. Iya, itu banyak banget. Itu jadi tools yang penting banget. Tapi itu dia, lu perlu benar-benar mempelajari gitu kan. Caranya. Ya, misalnya kayak gue aja dulu nih, awal-awal di lab, gue nggak akan paham. Ini dikasih ini short wave terang, gue nggak bisa bedain tuh. Yang mana yang short, yang mana yang long? Iya, yang mana yang terang di short, medium di short, itu pun susah sebetulnya gitu. Ya, balik lagi itu semua balik lagi sama pengalaman experience. Iya, jadi belajar, karena itu experience nomor satu sih. Iya. Pastinya di dunia permata experience nomor satu. Dan kalau di dunia lab ya Nathan ya, menurut gue nih, the more you know, the more you don't know. Semakin gue merasa gitu, semakin gue tahu semakin gue merasa nggak tahu, ngerti nggak? Semakin iya. Jadi semakin kita ngerti, semakin gue merasa gue nggak ngerti apa-apa. Dan kayaknya nggak ada ujungnya juga nih. Nggak ada ujungnya juga ya dilihat-lihat. Never ending learning ya, never ending. Dari tadi Nathan udah nanya nih kan, favorit gue apa? Sekarang batu favorit Nathan apa nih? Oke. Dua aja deh. Dua aja ya. Yeah. Untuk yang number 2-nya itu emerald. Karena saya tuh salah satu yang suka warna hijau kebetulan. Basically saya juga di dunia permata ini memulai semuanya karena suka warna sih lebih tepatnya. Menarik lah. Jadi warna itu yang pertama mendasari. Iya betul, warna tuh yang pertama kali mendasari saya tertarik lah di dunia permata ini. Nah yang kedua kalau menurut saya itu tuh saya kebetulan orangnya suka yang antik. Saya suka paparaca sama fancy sapphire. Kalau paparaca pastinya karena koleksi warnanya itu menarik-menarik ya. Ada warna banyak banget kayak salmon, lotus, ya bara api, sunset. Makanya kamu nanya soal paparaca juga ketemu kemarin ya. Saya ketemu Om Adam selalu nanya paparaca, konsultasi lah gimana. Dan yang terakhir adalah fancy sapphire. Kenapa? Kalau menurut saya, ini pribadi saya, kalau fancy sapphire tuh kita nggak bakal ketemu material yang sama persis dengan corak yang sama, berat yang sama, karakteristik warna yang sama. Pasti berbeda-beda ya? Yes, pasti berbeda-beda kalau
kalau menurut saya. Jadi itu salah satu yang saya suka. Kalau Safir saya ada 2, Paparaca sama Fancy itu nggak bisa kelewatan lah kalau gitu. Oke, menarik. Satu lagi pertanyaan dari saya nih. Yes, ada boleh. nih, ya kan? Kamu umur berapa nanti? 19? Saya sekarang 21. Oke, 21. Apa yang membuat kamu akhirnya bilang, aduh gue mau main batu deh, gue mau belajar batu. Sampai punya toko di TikTok setahun jalan tuh buat gue luar biasa sih gitu. Jadi basicnya tuh kita awalnya juga basically bokap sih. Bokap yang seneng banget sama dunia permata. Bahkan gue juga pas awalnya itu saya juga kayak, apa ini, dunia apa ini kan? Beda, different pandangan mungkin ya, different pandangan. Tapi setelah awalnya saya belajar, pas banget kebetulan waktu itu lagi liburan sekolah, belajar ikut bokap, dia lagi nyari batu, pengen lengkapin koleksi. Kamu ikut apa tuh? Iya betul, lagi dia mau lengkapin koleksi warnanya yang belum lengkap. Nah saya. Papa kan Paparaca mulu kan? Iya kebetulan dia salah satu favorit Paparaca. Tapi kan kalau dia koleksi Paparaca udah lengkap dari dulu. Tapi ada kayak contoh warna hijau dia belum lengkap ya. Saya waktu itu kebetulan ikut cari. Lama-lama kok menarik ya. Tapi saya juga ngeliat ini kenapa anak muda sekarang ini tuh kurang gitu terbuka lah untuk dunia permata ini ya. Nah abis itu saya coba tuh dalemin. Lama-lama saya jadi suka. Tuh basically dari awal-awal ngeliat warnanya bagus ya, materialnya cakep ya, kayak lama-lama jadi ngerti, jadi kayak ada feel-nya tersendiri lah. Tiba-tiba jadi pengen terjun ke dunia permata ini dan tujuannya sih pengen ngebesarin dunia permata ini dan juga pengen berkembang dan tadi lah menjadi warna baru untuk dunia permata biar anak-anak muda sekarang juga jadi terbuka sama dunia permata. Ya? Yes, betul. Jadi nggak ada tuh papa kayak nyuruh, ayo kamu dagang batu. Kebetulan nggak ada sama jadi sekali. Jadi mau pure dari kamu pure nih rasa ini suka. something interesting nih gitu. Dan menurut saya kalau di dunia permata ini yang terpenting number one itu harus suka, passion sih ya. Betul. Passion. Kalau dipaksain nggak bakal bisa sih menurut saya. Nggak bisa. Passion dan rasa pengen tahu, betul banget kayak kata Om Adar, rasa pengen tahu, rasa pengen belajar kalau di dunia permata inilah. Ya. Karena sih mau ini juga saya mau belajar lebih dalam soal dunia permata, pengen sekolah kali ya. Iya kalau gue sih nomor 1 aku bilang kan nggak ada salahnya kamu ambil sekolah. Yes. Ya. Bener. Ini banyak orang-orang salah kaprah gini Nathan. Kalau itu sekolah kan jadi gemologis. Teman sekolah gue dulu ya dari 24 orang yang jadi gemolog cuma 4. Cuma 4 doang? Iya. 2 gue, om gue, terus si Warren, Mingma, 5 satu lagi si Tan Seriwan. Itu semuanya akhirnya kerja di Gary tuh pernah kerja di Gary. Jadi satu tim semuanya? Awalnya kan Gary itu aku, Om Jesse almarhum, Mr. Mingma. Iya. Ya kan? Jalan gak lama si Warren dari Prancis apply. Terus Tan Seriwan dari Malaysia ngelamar. Itu pernah kerja semua. Jadi menarik ya. Gitu. Jadi dan itu tuh menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau kamu belajar kamu dapat fondasi. Ya itu dia. Saya mau cari fondasi dan juga pengalamannya. Fondasi itu kan ilmu ya. Ilmu penting banget. Nanti kamu kedepannya dagang batu nggak apa-apa, tapi kamu punya gelar. Jadi orang lebih trust sama kamu, betul. Ya kan? Kamu juga punya ilmu. Karena gimana pun beda Nathan. Mau ngedukasi juga sih biar makin terbuka. Jadi ya, karena gimana pun ilmu yang kamu pelajari di pasar kalau dikombinasikan sama sekolah, teori. Perfect combo. Perfect combo. Top ya. Okay. Cuma kalau gue prinsipnya kalau mau dagang ya dagang, kalau mau fokus lab. Karena emang nggak ada aturan tertulis ya. Lo kalau lo dagang, lo nggak boleh buka lab terus balik itu nggak ada. Tapi kalau gue pribadi gue meyakini lebih baik dipisahkan. Sama seperti dokter, kalau jadi dokter jangan jualan obat. Ya betul. Ya kan? Karena itu ada konflik interest khawatirnya gitu. Ya, tapi balik lagi pilihan masing-masing orang beda-beda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini personal ini aja, view aja gitu. Oke, siap. Thank you banget nih Mas Adam. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu juga. Pertama, selamat ulang tahun buat Indo Gemfield. Ya, semakin sukses, semakin jaya, jadi seller online yang amanah, ya, yang benar-benar bisa memberikan edukasi juga untuk masyarakat luas untuk batu-batu yang berkualitas yang bagus. Di Gemfield pokoknya semakin jaya, semakin sukses. Inspiration, young and fresh. Young generation needs a lot of knowledge, but yang penting dia ada mau berusaha untuk berjualan at a young age. So respect Gemfield. Satu kata, always
always gain and always learn because every day is a school day. Knowledge is important. Okay, so selamat ulang tahun Indo Jamsil, sukses selalu.